Tetapi kemudian sabar itu apa? Perlu kita bicarakan. Kenapa? Karena sebagian orang menganggap bahwa sabar itu intinya ya pokoknya ora tahu ngopo-ngopo, ya sabar itu diam saja. Tidak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Syam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bersabar. Syam menjadikan kita orang-orang yang memiliki kekuatan hati, dan kekuatan hati yang paling utama salah satunya adalah sabar. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kama qala ma u'tiya abdun ata'an khairun wa awsa'u minas sabr. Tidaklah ada pemberian yang Allah berikan kepada seorang hamba itu melebihi kebaikan dan besarnya manfaat kesabaran. Syam mengajarkan kita untuk bersabar. Sebagaimana sabarnya Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji dengan sakit selama sekitar 18 tahun. Sebagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diuji untuk diajak berzina dengan seorang perempuan yang cantik jelita kaya raya, yaitu istrinya Al-Aziz, dan beliau menolak. Itulah sabar. Ini yang diinginkan oleh Allah Ta'ala ketika kita dididik oleh Allah Ta'ala dengan Syam Ramadan. Tetapi kemudian sabar itu apa? Perlu kita bicarakan. Kenapa? Karena sebagian orang menganggap bahwa sabar itu intinya ya pokoknya ora tahu ngopo-ngopo, ya sabar itu diam saja. Tidak begitu. Islam itu memiliki satu pengertian sabar, di mana sabar ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, sabar itu habsun nafsi anil jaz'i wat tasakhut. Sabar itu yang pertama adalah menjaga agar hati kita tidak goncang, tidak marah dengan takdir Allah atau dengan ajarannya Allah Ta'ala. Itulah sabar yang pertama. Di mana seseorang ketika diuji dengan takdir yang tidak baik, dia berbaik sangka kepada Allah, dia tidak marah kepada Allah. Pada waktu dia diuji dengan takdir-takdir yang nyaman, membahagiakan hati, maka dia bersyukur dan tidak sombong. Pada waktu dia diperintah atau dilarang oleh Allah Ta'ala, maka dia tidak merasa berat. Itulah sabar yang pertama. Yang kedua, wahabsul lisani anis syakwa. Sabar itu adalah menahan agar lisan kita tidak mengaduh, tidak mudah berkeluh kesah. Kapan? Sama waktu kita bertemu dengan takdir Allah, ataupun waktu kita bertemu dengan perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum selesai perang Uhud, mereka terluka parah. Mereka diperintahkan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul di Hamraul Asad yang letaknya sekitar 12 mil waktu itu dari Masjid Nabawi. Kalau kita ya sekarang kira-kira 20 kilo. Siang hari dalam keadaan semuanya terluka parah kira-kira. Dan mereka melaksanakan perintah Rasul itu meskipun mereka terluka parah. Ya, ada yang berangkulan, ada yang saling menggendong karena tidak sanggup berjalan untuk berkumpul di Hamraul Asad. Sesaat setelah selesai perang Uhud dalam keadaan terluka parah. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah Ta'ala, wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin alladzina istajabu lillah walir rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'azim. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang tetap menjawab panggilan Allah setelah mereka terluka parah. Mereka tidak berkeluh kesah, tidak mengaduh. Inilah sabar yang kedua yang diajarkan di dalam Islam. Apa itu? Menahan agar lisannya tidak mengaduh, tidak berkeluh kesah atas perintah-perintah Allah ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang paling akhir, yang ketiga, sabar itu adalah habsul jawari anit taswis, menjaga agar anggota badan kita tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang ibu atau bapak anaknya usia 15 tahun sudah akil balik, dia tidak sholat, maka ibunya harus marah, bapaknya harus marah. Dan marahnya dia itu merupakan bagian dari kesabaran mentaati Allah. Tidak sukanya seorang muslim melihat maksiat itu bagian dari sabarnya dia mentaati perintah Allah untuk membenci hal yang dibenci oleh Allah, meskipun syahwatnya sangat mencintai hal itu. Itulah sabar. Dan ini yang nanti akan menyelamatkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal apa? Dengan modal sabar.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, aku tidak peduli bertemu dengan Allah baik menggunakan kendaraan sabar atau kendaraan syukur, karena kedua-duanya sama-sama baik dan sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya bagi kita butuh kekuatan sabar. Kenapa? Karena dengan sabar kita bisa menjadi orang yang jujur. Dengan sabar kita bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Alhamdulillahirabbil alamin.